bermula menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Berarti kalau fardu wajib, berarti kalau kita tidak tuntut berdosa. Sama dengan wajib sholat. Soal dan mana ilmu yang fardu ain menuntut dia, beri kami jawabnya. Berarti ilmu fardu ain bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, satu orang menuntut ilmu, terbayar tanggung jawab kita sekampung. Tapi kalau fardu ain, lakinya wajib, istrinya wajib, anaknya wajib, menantunya wajib. Sama dengan wajib sholat. Nah, yang ilmu fardu ain dituntut itu, jawab pertama, dia ada 3 ya. Bermula ilmu yang fardu ain menuntut dia itu ada 3. Pertama, ilmu usuluddin. Jumpa Bunda? Usuluddin. Itu dia. Kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih. Ya. Ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Bikin baris, Bu, biar senang dibacanya. Soal kita dibuat soalnya lagi. Mana had ilmu usul yang fardu? Had itu berarti semacam hudud, denda. Iya, ya. Jadi kalau kita tidak ada tuntutannya, ada akibatnya gitu ya. Ilmu usul yang fardu menuntut dia, dan mana had ilmu fikih yang fardu, dan mana ilmu tasawuf yang fardu ia menuntut. Jawab, had ilmu usuluddin itu yang fardu menuntut dia, yaitu mengetahui sekedar barang yang wajib, ya, barang yang mustahil, dan barang yang harus kepada Allah kita azza wa jalla. Mustahil dan yang harus kepada Allah subhanahu azza wa jalla. Dan seperti demikian itu pula kepada segala rasul. Berarti wajib bagi rasul, mustahil bagi rasul, dan harus bagi rasul, ya, dengan sekira-kira yang mensahkan akan iman kita. Berarti kalau tidak tahu kita wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan harus, begitu juga bagi rasul, berarti iman kita belum sah. Islam lah tapi tidak beriman. Makanya Islam yang akan mensahkan imannya. Nah, kenapa disebut tidak sah iman? Kalau iman kepada Rasul, Anda tahu Rasul itu siddiq, Rasul itu amanah, Rasul itu petonah, Rasul itu tablik. Tapi kalau tidak tahu dia ini ilmu usul, dia Islam, bisa saja tidak siddiq, tidak amanah. Itu dia, atau akibatnya ya. Itu ilmu usul ludin. Berarti tidak bisa berwakil. Jadi seseorang tuh kalau ingin baik, ya wajib punya ilmu usuluddin. Kalau tidak punya ilmu usuluddin, nanti akibatnya disampaikan ya. Adapun ilmu fikih, ya, fardu ain menuntut dia, yaitu dengan
sekira-kira yang mengesahkan akan amalnya. Jadi kalau tidak tahu ilmu fikih, tidak sah amalnya. Seperti mengetahui akan segala syaratnya dan segala rukunnya dan segala yang membatalkan dia. Maka kajian ilmu fikih, kajian amalan harian kita seperti sholat, puasa, haji, umroh, maka dia punya syarat dan rukun. Selama memenuhi syarat, dia sah. Makanya bermimpi malam tu nampak harimau makan kambing. Lalu di seberangnya ada ular. Bangun pagi ditengoknya buku. Harimau 22. Kambing 45. Ular 31. Pasang nomor 100.000. Keluar buntut 1 miliar. Dibawa naik haji. Sah hajinya? Selama benar syarat dan rukun, hajinya sah. Diterima nilainya? Belum tentu. Itu dia. Sah. Makanya ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji, mensahkan atau batal suatu amal ibadat. Maka wajib dilakukan syarat dan rukun. Selama syarat dan rukun benar, sah. Bernilai? Belum tentu. Tasawuf, usul udah, fikih udah, tasawuf. Adapun ilmu tasawuf yang fardu ain menuntut dia sekira-kira mengetahui akan yang membatalkan nilai pahala amal ibadatnya. Itu dia. Seperti riya, sum'ah, ujub, takabur dan sebagainya yang dicela oleh syarak. Jadi kata kuncinya, kalau ilmu usuluddin, ya ilmu yang mensahkan iman kita, betul? Maka untuk bukti sah iman, kita wajib tahu yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan yang harus bagi Allah. Wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan harus bagi Rasul. Sahlah iman kita. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji sah atau batal suatu amal ibadat yang kita kerjakan sehari-hari. Maka penuhilah syarat dan rukunnya. Selama memenuhi syarat dan rukun, salah. Nah, ilmu tasawuf adalah ilmu yang membatalkan atau ilmu yang menolak atau yang diterima suatu nilai ibadat yang kita kerjakan, itu dibahas dalam kajian ilmu tasawuf. Apa yang membuatkan nilai yang tertolak? Mungkin riya. Benar syarat dan rukunnya, cuma riya. Ilmu yang mengkaji tentang diterima atau ditolak nilai amal ibadat yang kita kerjakan, itu dibahas dalam ilmu tasawuf. Jadi yang membuatkan nilainya tertolak, tidak dapat nilai, di antara puncak maksiat batin itulah amal riya. Seperti riya, sum'ah, sama, hampir sama tuh ya. Ingin disebut ujub, merasa paling benar. Iyo Bu aja. Takabur, sombong ya. Dan sifat yang tercela oleh syarak. Makanya wajib kita mengetahui ilmu yang tiga ini. Suatu ibadat yang kita kerjakan. Ya, jadi sah dia kalau benar syarat dan rukun. Lanjut? Belum. Ya. Iya, ilmu fikih, suatu ilmu yang mengkaji bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan yang harus. Wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan yang harus bagi Rasul. Salah iman kita. Ilmu yang mengesahkan iman.
ilmu yang mengisahkan iman kita. Boleh ya. Apa yang membuatkan iman itu tidak sah? Kan gitu. Atau apa yang membuatkan iman itu sah? Dia tahu yang wajib bagi Allah. Dia tahu sifat mustahil bagi Allah. Dia tahu sifat yang harus bagi Allah. Begitu juga bagi Rasul. Kalau udah tahu, berarti sahlah imannya. Nah, iman dulu baru Islam. Lanjut. Oh, Bunda. Yud. Nah, soal. Dan apa kata kamu pada orang yang beramal dengan tiada mengetahui ilmu yang 3 ini? Nah, dia beramal, dia sholat, dia haji, dia puasa, tapi tidak tahu ilmu yang 3 nih. Tidak tahu ilmu tasawuf, ilmu usul, tidak tahu ilmu fikih, tidak punya ilmu tasawuf. Bagaimana? Jawab. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada sekali-kali diterima segala amal ibadatnya, dan jikalau mengerjakan haji sekalipun dan lagi haram ya menuntut ilmu fardu kifayah sebelum mengetahui ilmu yang fardu ain ini. Misalnya seperti seorang berhutang qada salat, luputnya dengan tiada uzur, haramlah berbuat sunat sebelum habis qadanya. Nah, kan dia tidak ada ilmu. Dia lagi haid bulan puasa. Lalu begitu di bulan Syawal udah tidak haid lagi, dia puasa sunat Syawal. Sementara hutangnya belum lunas. Beramal tanpa ilmu. Rugi. Jadi kalau kredit mobil, begitu gajian bayar dulu kredit mobil. Jangan boleh lipstick dulu. Itu dia. Iya. Ibaratnya ya. Jadi yang wajib dulu. Nyado kadang dengan bangganya, Bu. Pergi umroh berkali-kali, haji belum pernah. Rasa disindir awak dek haji kau, ya Allah. Itu dia. Mungkin orang tuh karena memang haji itu nggak bisa segera gitu kan, jadi daripada nggak ke Mekah mungkin ini mungkin. Iya. Nah, nanti sampailah sebentar lagi sampai dia udah. Bentar, lanjut. Ya. Nah, ya nanti situ dan lagi hukumnya orang yang meninggalkan fardu itu adalah fasik hukumnya. Karena meninggalkan menuntut ilmu yang fardu ain, tiadalah sah dia jadi wali nikah, tidak sah jadi saksi nikah. Kenapa? Karena dia fasik. Jadi orang yang tidak punya ilmu usuluddin, tidak berilmu fikih, tidak berilmu tasawuf, dia digolongkan orang fasik. Orang fasik tidak sah jadi wali, tidak sah jadi saksi nikah, dan tidak sah orang fasik jadi imam. Ya Allah, napa lah anak ni payah kali membina. Rupanya walinya payah kita, Bu. Kenapa lah solat tak bisa husuk? Rupa imamnya tu, dia mungkin mahir di ilmu fikih, ilmu tasawuf. Dia tidak bisa dipisahkan. Ini tungku Bunda 3. Kini dibuat 2 tungkunya, ibaratnya batu. Tentu terbolak balik kuali ni 3. Usuluddin, fikih, tasawuf. Itu dia. Makanya orang dulu jadi imamnya tidak sombong kadang. Kenapa? Dia bertasawuf. Tidak hampa.
Itu dia ya, wajib. Jadi pasi. Kalau pasi, itu resikonya. Ya Allah. Yang bukan tadi. Jadi kalau dia udah memang berulang kali gitu. Sementara kalau dia sudah bayar haji, daftar nggak apa-apa ya. Karena kan nanti lama lagi Iya. kan dia. Betul. Perlu awak menjelaskan dulu. Iya. Harus. Ke cucu ya. Iya, betul. Barusan pulang umrah, apakah dia sudah mendaftar haji? Kulli muslimin wal muslimat. Wajib hukumnya menuntut ilmu itu muslim laki-laki, muslim perempuan. Tidak ada bedanya tua dan muda, lama dan baru, penetap dan kontrak. Tidak ada. Lainnya muslim, laki-laki atau perempuan wajib. Mana yang wajib? 3. Usuluddin, tasawuf, fikih dan tasawuf. Apa tujuannya? Agar dia tidak jadi orang fasik. Hebat ya Islam ni ya. Hebat Islam ni. Makanya orang pastilah Islam namanya kalau apa Islam? Selamat. Selamat ni. Jadi kalau tidak seperti itu, Islamnya KTP, tapi tidak selamat. Yalah, contohnya itu tadi. Itu dia. Iya. Itu dia. Nah, itu dia udah benar. Itu dia. Boleh kita ceramah di tengah-tengah cucu teman Lanjut. supaya jangan kamu Iya. betul nih, berulang kali dia. Iya. Daftar haji. Lanjut ya. Soal dan mana asal amal dan mana asal makrifat. Mulai lagi mau. Mana asal amal itu? Mana asal makrifat? Baris berapa tuh ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-7 dari atas Bunda. Soal mana asal amal dan mana asal makrifat. Dalam kurung jawab. Nah, bermula asal, ulang lagi, asal amal dan asal makrifat itu adalah ilmu. Jadi asal amal dan makrifat ilmu. Dengan sebab itulah wajib menuntut ilmu. Makanya wajib menuntut ilmu karena itu asalnya. Soal lagi. Dan mana asal ilmu? Dan mana asal ilmu itu? Jawab. Bermula asal ilmu itu Quran. Bermula ilmu yang tiada mupakat dengan Quran dan hadis. Ilmu itu mardud, tiada boleh diperpegangi. Jadi ilmu yang tidak berasal dari Al-Quran dan hadis namanya mardud. Apa mardud itu? Tertolak. Iyo, makanya berasal dari Al-Quran dan hadis tidak boleh dijadikan pegangan, tidak boleh dijadikan pedoman. Ya, kalau bertukar sampai duduk deh gua. Iya. Soal lanjut ya. Tidak boleh jadikan pedoman. Itu dia ya. Soal dan mana awal-awal agama dan mana yang dinamakan agama. Jadi mana disebut awal agama
dan mana disebut agama. Awal agama dan jawab. Dan adapun awal agama itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal Allah Ta'ala. Mana dia? Awaluddin ma'rifatullah. Bermula awal agama itu mengenal Allah Ta'ala. Berarti yang belum kenal dengan Allah Ta'ala, ainyo sebenarnya lumba agama oleh. Kan ya? Karena awal agama tu wajib kenal yang namanya Allah. Wajib kenal yang bernama Allah. Ingat kalimatnya, Bu? Wajib kenal yang bernama Allah. Bukan tulisan Allah. Dia sedikit. Siapa nama? Nurmi. Tu bertulis itu Nurmi. Tu payu baru pulang leh. Mengecek kan tulisan tu. Nur, apa cerita Nur? Kecek uwa? Ni gampang. Itu acuy. Paham maksudnya, Bu? Paham maksudnya? Jadi solat itu jangan dibayangkan tulisan Allah. Itu tulisan namanya. Yang punya nama Allah itu yang dituju. Maka ilahi anta maksudi waridho kamad. Engkau yang kutuju ya Allah, bukan namamu. Dan redomu yang kucari. Kita terjebak di situ ya. Asyik mangan inget-inget tulisan. Ada juga yang menunjukkan kalau saya busuk, dia sejadah tu dia tulisan Allah. Seperti itu tuh boleh, cuma kadang angan-angan. Kita ibaratnya cinta dengan seseorang, namanya Saparudin. Betulislah Saparudin. Hai Saparudin. Pikiran mata ke tulisan, hati ke yang punya badan, betul? Itulah hijau nyambungnya, Bu. Betul? Tapi yang dasarnya mata ke tulisan, hati ke periuk. Kemana jadi namanya berselingkuh? Betul tidak? Maka disebut bahasa Arabnya syirik, andada, berbilang. Itulah kenapa dia tidak bisa, karena kita belum berkenalan, belum bertemu yang namanya Allah, baru tulisan. Maka wajib kita bertemu. Itulah untuk masuk di level itu, itulah kitab di atas kemarin. Wajib melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak. Kita ansur dulu. Sabar. Ya. Nanti yang kita puasa tadi kan sama Ya. yang ngomong tadi itu apa tuh namanya ilmunya? Ilmu fikih. Ya. Maka dia punya syarat dan rukun. Selama benar syarat dan rukun kita kerjakan, sah dia. Tapi udah diterima nilainya belum tentu di ilmu tasawuf. Oke. Tadi awal agama mengenal Allah. Dan asal dinamakan agama. Tadi kan awal agama dan disebut awal agama itu apa? Mengenal Allah. Yang dinamakan agama itu apa? Itu dia. Dan asal mengenal Allah Ta'ala itu adalah mengenal diri. Kan? Balik kaji itu ke atas balik. Mengenal diri. Dan adapun yang dinamai agama itu yaitu iman, Islam, tauhid, makrifat. Itulah agama. Jadi awal agama kenal Allah, cara kenal Allah wajib kenal diri. Apa tu agama? Agama itu adalah iman, Islam, tauhid, makrifat. Soal, apa arti iman? Apa arti Islam? Apa arti tauhid? Dan apa arti makrifat?
Ini dipertajam ke bawah terus ya. Jawab. Arti iman itu percaya akan Allah atau yakin akan Allah. Yakin ini artinya Bu, bukan percaya. Yakin akan Allah, yakin akan Rasul, yakin akan segala malaikat, yakin kitab, yakin hari kemudian, yakin untung baik, yakin untung jahat daripada Allah. Laponik di Bokojo, dak kayu-kayu, iman konai. Untung baik, untung jahat dari Allah. Maka orang yang penuh iman, hidup dak akan pernah gelisah batinnya. Karena untung baik, untung jahat dari Allah. Memang awaknya menanam, nem panen bisa saja burung, bisa saja orang lain, betul? Memang kita yang menggodangkan anak, yang mendapat kadang orang lain. Begitu nyoba gaji, bininya dia belanjai dah, anaknya dan awak. Untung baik, untung jahat itu dari Allah. Maka kita tidak akan kecewa. Tidak dikasih anak, kita tidak menuntut, betul? Tapi kalau tidak iman lengkap, stres setiap hari, betul tidak? Stres setiap hari, rugi. Kita sendiri yang rugi. Maka iman yang sempurna, amanlah batin. Betul? Aman. Apa terjadi? Alhamdulillah. Syukur dan bersyukur kita. Sedikit bersyukur, banyak bersyukur. Betul? Tapi kalau tidak iman, ya Allah, ponik dan dia hanya. Ada kalimat ni mantap. Lah ponik dan menggodang. Ayun tak berjasur. Iman kena. Akhirnya anak pun jauh dari kita. Tambah sengsara lah hidup. Betul? Siapa salah? Iman lemah. Benasah kita. Tambah hancur setiap hari. Wajahlah jelek. Golak tak dapat. Tambah listrik lah kita. Tambah rugi kita. Iman ya. Iman. Iman ya, itu iman kepada itu iman. Nah, lalu apa lagi? Tadi yang dikata Islam tu iman, Islam, tauhid, makrifat. Nah, baru iman kita jelaskan. Dan apa arti Islam? Nah, Islam itu menjunjung titah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang ditegahkan oleh syarak. Ditegah itu dilarang ya. Jadi menjunjung titah, berarti menjaga, melaksanakan segala perintah Allah. Wajib solat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, gitu ibaratnya Bu bagi yang mampu. Dan meninggalkan segala yang dilarang oleh syarak. Syarat itu artinya Allah dan Rasul. Tak boleh korupsi, tak boleh berdusta, tak boleh berselingkuh, tak boleh mencuri. Betul? Ada mencuri yang dibolehkan? Dah ya. Itu arti Islam. Adapun arti tauhid itu yaitu mengesahkan zat Allah, mengesahkan sifat Allah, dan mengesahkan af'al Allah. Itulah tauhid. Apa mengesahkan zat Allah? Tidak ada yang nampak di dunia ini kecuali secara hakikat hanya Allah. Itulah arti